Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nastahdika li arsyadi amrina wa zidna ilman yanfa'una wa yahrumul aklu minad dhahiyatil wajibati. Betul ya? Dan halaman berapa itu? 71 wa yahrumul aklu, dan haram hukumnya oleh makan minad dhahiyatil wajibati, daripada kurban yang wajib. Wa yajibut tasadduqu biha kulliha hatta jildiha wa qarniha, dan wajib oleh menyedekahkan dengan kurban keseluruhan kurban sampai-sampai kudu bernilai sedekah kulit dan tanduknya. Wa sunnatu an yakula minad dhahiyatil masnunati, adapun sunnahnya yaitu hendaknya makan oleh seseorang daripada kurban yang sunnah. Wal afdalu al aklu min kabidiha, adapun paling afdalnya yaitu makan daripada hatinya kurban. Wa yajibut tasadduqu bi juz'in min lahmiha nayyi'an, dan wajib menyedekahkan dengan bagian apapun dari dagingnya kurban dalam keadaan mentah. Wal afdalu tasadduqu biha kulliha illa luqaman yatabarraku bi akliha, adapun yang paling afdal yaitu menyedekahkan dengan kurban seluruhnya, kecuali beberapa suap yang ia mengambil barokah dengan memakannya. Wa man lam yaf'al tasaddaqa bi sulusiha wa ahda sulusaha wa akala sulusaha, siapa yang tidak memperbuat kayak begitu maka ia menyedekahkan sepertiganya, menghadiahkan sepertiganya, dan memakan sepertiganya. Wa yukrahu li muridi tadhiyati an yuzila syai'an min sya'rihi aw dhufrihi fi 'ashri dzulhijjah hatta yudhhiya, dimakruhkan bagi orang yang ingin ngurban bahwa ia menghilangkan sesuatu dari rambutnya atau kukunya pada 1 sampai tanggal 10 Dzulhijjah, sehingga ia menyembelih hewan kurbannya. Wa sunnatu an yadbahar rajulu bi nafsihi, adapun sunnahnya yaitu bahwa menyembelih akan hewan kurban oleh seseorang laki-laki dengan pribadinya. Wa an yahdura dzabha man lam yadbah bi nafsihi, dan bahwa menghadiri akan penyembelihan oleh orang yang tidak menyembelih ia dengan dirinya. Wa yusammiya, dan ia membaca bismillah, wa yukabbirallaha ta'ala, membaca Allahu akbar inda dzabhi, ketika penyembelihan. Wa yusalliya wa yusallima ala nabi, dan baca salawat salam kepada kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Segini, wallahu a'lam. Saudara sekalian, hari ini kajian kita waktu terakhir, iya gitu, karena besok pertemuan mendatang udah lewat datanya, benar enggak?
Jadi keburu nggak keburu, ya tutup materi ini. Begitu, habis atau nggak habis materi kita. Baik, habisin aja. Sampai dohor nggak apa ini? Ini saya tanya ini. Hah? Sampai dohor? Iya baik. Kita lihat. Pagi ini kita berbicara tentang problematika hukum terkait dengan kurban. Jadi banyak hal. Yang pertama pagi ini, oleh karena kurban itu ada dua macam hukumnya, ada kurban wajib, ada kurban sunat, maka dari hukum itu implikasinya ada turunan hukum. Yang pertama, bila mana kurban itu kurban wajib, bila mana kurban itu adalah kurban wajib, nazar gitu. Kalau saya jadi RW, saya nazar Idul Adha mau ngurban. Kalau saya jadi anggota dewan, saya nazar, pokoknya nazar. Itu namanya wajib. Bila kurbannya wajib, maka haram kita makan. Dosa. Enggak boleh kita makan daripada daging apanya aja dari kurban kita yang kurbannya adalah kurban wajib. Kurban wajib. Lalu bagaimana kalau kurban sunat? Begini, kurban sunat di depan ada. Kalau kurban sunat, sunnah kita makan. Kalau kurbannya sunnah. Cuman ada masalah baru. Bagaimana kalau kita ngorbanin orang lain? Tuh gitu. Ngorbanin orang lain. Nih udah problematika macam-macam nih hukumnya. Jadi saya harus nyingkat seluruhnya dari waktu yang ada. Jadi bagaimana ngorbanin untuk orang lain? Orang lain ini ada dua. Bisa aja orang lainnya masih hidup, bener nggak? Bisa aja orang lainnya udah mati. Kalau orang lainnya ini masih hidup, enggak boleh kita ngorbanin buat orang lain yang masih hidup kecuali seizin dia sama orang lain. Izin. Karena kita akrab dengan tetangga kita, kemana-mana bareng, ngaji aja bareng, ngaji aja, sampai duduk aja ada kursi kosong jangan buat temen gua, begitu. Saking barengnya dia. Iya. Itu ya istimewa kata bunda kita. Itu bagaimana? Enggak boleh kalau orang lain ini masih hidup main kita korbanin. Udah gua potongin aja lo korban besok. Ini enggak boleh kecuali izin dulu. Pok. Jadi saya ini ada keluasan rezeki, empok nih mau saya korbanin, begitu. Ini dengerin dulu, dengerin. Begitu, jangan sampai salah pemahaman. Jadi saya akan beli kambing buat empok, begitu. Namanya korbanin, bukan korbankan, bukan korbanin. Begitu. Kata dia, enggak usah, saya juga punya. Tuh.
ketika dia bilang gak usah, kita bikin kurban atas nama dia, nggak jadi karena dia tidak memberi izin, karena dianya masih hidup, tuh orangnya. Jadi nggak bisa kecuali keluarga kita, kepala rumah tangga, bini kita, anak kita, itu mau nggak perlu izin. Tuh keluarga, namanya istrinya bukan orang lain, begitu. Bagaimana kalau orang lainnya sudah meninggal dunia? Ya, ini yang jadi masalah, begitu. Udah meninggal dunia, orangnya udah wafat, kita pengen ngorbanin, bagaimana? Pada bagian ini ulama ada dua pendapat. Ada bagian yang sepakat, ada yang bagian yang tidak sepakat pandangannya. Kalau ngorbanin buat yang meninggal, bila mana waktu hidupnya mesen, wasiat bahasa agamanya, mesen gitu. Waktu hidupnya wasiat, seluruh ulama sepakat boleh dikurbani orang yang sudah wafat atas nama almarhum, begitu, bila mana wasiat. Apa tuh wasiat? Dia ngomong sama kita, anaknya, tong, kalau lu nanti duitnya banyak, rezekimu luas, usahamu lancar, ada rezeki, ini enyak nih belum ngurban dari dulu, enyak nih belum ngurban dari dulu, sejak baba lu masih hidup. Enyak juga orang ngerti nih mata nih, apa katarak apa kagak ya, setiap lihat dompet baba lu orang lihat apa-apa. Begitu. Iya. Jadi nanti kalau lu banyak duit, enyak wafat, lu korbanin ya. Itu namanya mesen. Bahasa agamanya wasi. Kalau yang kayak begini, semua ulama seia sekata boleh korbanin, maka enggak apa-apa. Boleh korbanin karena mesen. Begitu, wasiat. Bagaimana kalau tidak wasiat? Ini yang beda pandangan ulama. Kalau tidak wasiat, ada ulama bilang tidak bisa ngorbanin orang lain yang sudah wafat, yang tidak wasiat, tidak bisa, enggak jadi. Mungkin sering kita dengar, barangkali ada YouTube bilang begitu, ndak usah yang udah mati mah dikorbanin, begitu. Maksudnya yang tanpa wasiat itu yang ngomong begitu tuh, dan satu pandangan dari ulama, alasannya tidak dituntun langsung oleh Nabi, itu aja alasan. Kenapa nggak kasih? Itu satu. Yang kedua, boleh dikurbanin meski tidak wasiat, boleh tuh. Dan ini ulama yang mengata boleh ini, kami ya ikut sama ulama yang mengata boleh, lebih setuju, lebih ngikut ajaran kepada ulama yang mengata boleh ngurbanin orang yang sudah mati walaupun tidak wasiat. Sebab min babi birril walad alal walid, termasuk daripada baktinya anak sama orang tua. Begitu, yang sudah enggak ada. Boleh ngorbanin yang sudah wafat walaupun tidak wasiat. Di dalam Al-Iqna
Al-Imam Al-Khatib Asy-Syirbini. Udah ziarah Ustaz? Oh sudah ya, di Mesir makamnya. Kawan-kawan kita banyak, kawan majlis, tokoh-tokoh besar ini kita datangin. Begitu. Imam Khatib Asy-Syirbini makamnya di Mujawirin. Begitu. Jadi Mesir itu segede kota Tangerang Selatan, isinya makam doang. Iya. Begitu, gede banget. Di mana aja makam aja. Begitu. Dari zaman dulu Mas, bukan baru. Dari zaman sahabat. Jabal Muqattam namanya. Begitu. Jadi kata Imam Khatib Asy-Syirbini dan Al-Ambari di dalam hamisya itu, boleh aja ngorbanin orang yang sudah meninggal dunia walaupun tidak wasiat. Hanya biar kita tidak mencampur adukan ajaran. Hanya ulama yang mengata boleh ini mengharamkan makan dagingnya bagi kita yang ngorbanin nih. Harap Anda boleh makan. Ini kan lagi bab menyatakan nggak boleh. Tadi korban wajib, ada di luar wajib yang kita nggak boleh. Maksud saya sih begitu, gitu. Jadi korban sunat untuk yang meninggal nih kan ada pandangan dua. Ada yang nggak boleh, itu mah nggak boleh, apalagi makan dagingnya, motong aja nggak boleh. Ada ulama yang mengata boleh, termasuk baktinya anak kepada orang tua. Tandanya di dalam Qalyubi wa Umairah alal Jalal dijelaskan pada bagian ini bahwa Imam Abul Abbas, gurunya Imam Bukhari, pernah ngurban untuk Nabi Muhammad 10.000 ekor unta. Duit dia, pahalanya buat Nabi. Ketemu juga kagak sama Nabi. Artinya Nabi wasiat juga kagak. Nabi enggak wasiat, tapi itu Yai Abul Abbas ngorban beli unta 10.000, pahalanya buat Rasulullah. Ngorbanin buat Nabi Muhammad, padahal Nabi tidak wasiat. Gimana mau wasiat wong ketemu juga kagak? Sahabat tuh baru ketemu, ini kan kagak. Tapi dia bikinin buat Rasulullah, saking pengen terima kasihnya sama Nabi, menjadi umatnya Nabi. Sampai begitu, namanya mimbabi birril ummah ala Nabi, daripada bab baktinya umat kepada Rasulullah. Itu begitu. Dan Abul Abbas diambil oleh Imam Bukhari sebagai salah seorang guru Imam Bukhari. Bila Imam Bukhari orang yang paling hati-hati sama kiai, nggak mau sembarang kiai ngaji itu, karena bisa merusak kalau sembarang. Tapi Abul Abbas dipilih oleh Imam Bukhari, itu menunjukkan betapa ajaran ngurbanin orang yang sudah meninggal walau tidak wasiat boleh. Kenapa melarang makan dagingnya? Ini jadi masalah. Kata mereka, wa'allalu, mereka memberikan alasan li ta'adzuril idzni, sulit minta izinnya, kagak bisa minta izin. Kita pergi ke Pondok Kacang Prima, tahu nggak Pondok Kacang Prima? Baik, kita pergi bilang, nyak, gua korbanin nyak nih, tapi gua mau minta makan dagingnya, boleh nggak nyak? Dijawab boleh aja, kabur. Bener nggak? Ini nggak bisa jawab karena kesulitan untuk minta izin kepada yang wafat ini boleh tidak makan dagingnya. Lebih hati-hati, ndak usah makan, sehingga mereka itu haram makannya. Ulama yang mengata boleh ngorbanin yang udah wafat walau tidak wasiat pun ada terusannya, yaitu nggak boleh kita makan. Nah, kita materi kita yang pertama, haram memakan daripada kurban yang wajib. Nah,
lanjutannya yang tadi tuh, paham kan? Nah, kalau haram nih bagaimana? Jangan kejam kita jadi panitia kalau haram. Begitu. Nah, ini korban wajib. Ini korban apa? Wajib apa sunat? Wajib nadar. Nadar wajib. Lu kagak makan. Kata yang korban, ya gua juga udah ngaji hari Minggu waktu itu. Gitu, kagak makan. Tapi kan diderangin, lu jadi panitia jangan kejam. Begitu, ditukar. Si A ini korban wajib, si B korban wajib. Korban wajib, ini wajib, ini nadar, ini nadar. Kagak boleh makan si A dari kurbannya, si B kagak boleh juga. Bagaimana biar boleh? Tukerin, si ini buat si ini, bukan kurbannya, kurban orang lain, si ini buat si ini. Itu namanya kagak kejam, bijak namanya. Begitu, biar ngerasain, ngerasain begitu. Biar dia dapat juga. Jangan sampai kagak dikasih sama sekali. Seperti begini, ini ngorbanin buat abahnya yang udah wafat, ya kan? Yang ini juga ngorbanin, ditukar, yang ini buat si ini nih, si ini buat si ini. Kan dia bukan kurban yang dimakan, punya bol. Nah begitu, namanya enggak kejam. Begitu, jangan haram, jangan sian. Begitu. Bahkan ada nih orang gitu, tapi saya kurang paham kalau di Maharta. Begitu yang kayak begini. Ada orang gitu, ngurbannya kambing, mintanya daging sapi. Ada enggak? Banyak enggak? Yang mana orangnya? Ya Allah, enggak ngaji. Begitu. Emang ada? Enggak ada, alhamdulillah enggak ada. Kenapa? Nah, kalau ngomong kurban, jadi satu, kalau kurban wajib haram makan. Tapi nih haram makan ini ingat, maksudnya dari hewan kurbannya kalau hewan kurban orang lain, iya boleh. Begitu. Iya. Berikutnya, wa yajibut tasadduqu biha kulliha hatta jildiha wa qarniha. Dalam masalah kurban, baik kurban wajib maupun kurban sunnah, seluruhnya dari ujung pala sampai ujung kaki, dari ekor sampai tanduk sampai kulit-kulitnya, seluruhnya kudu bernilai kurban. Kudu begitu, seluruhnya kudu wajib. Bahasa kitab kita tuh, wajib menyedekahkan seluruhnya sampai kulit dan tanduknya. Maknanya, jadi dari hewan kurban kita, apalagi yang wajib, ini yang sunnah, dari seluruh hewan kurban itu, dari mulai pala sampai kaki, tanduk sampai ekor sampai kulit, seluruhnya kudu bernilai kurban, tidak boleh bernilai upah. Begitu, tidak boleh bernilai upah, tapi kudu nilainya kurban. Apa itu nilai kurban? Semuanya unsur sedekah, dipersembahkan kepada Allah keseluruhannya, sehingga bila motong bukan sendiri, nyuruh orang kasih upah. Kalau enggak kasih upah, nanti palanya sama kakinya jadi upah. Kalau pala dan kaki jadi upah, nanti naik kambing orada palanya sama kakinya. Begitu. Kenapa? Karena palanya
pakai upah, bukan kurban. Kalau kulitnya dipakai upah, maka naik kambing ora ada kulitnya. Begitu. Jadi bagaimana maksudnya? Kalau kita, ini biar benar ya, jadi muslim, kalau mau ngurban, kita mau nitip ke masjid atau mau sholat atau mana lah namanya, kita ngomong sama dia, begitu, Pak, saya ini insya Allah pengen kurban sunat tahun ini. Oh, korban sunat bapaknya, iya. Begitu. Di sini berapa upah motong? Begitu. Kita harus dari kita berapa upah motong. Jangan begini. Emang dasar pengurus yang sekarang ini sentimen. Udah untung lu gua kasih kambing, masih minta duit juga. Emang matre. Begitu. Ini kagak bener yang kayak begini. Kagak ngaji nih. Kagak ngaji. Begitu. Enggak begitu. Ini kambing punya kita nih. Kambing ini kan gelas, ini contoh. Jangan diprotes, repot nanti. Ini kambing punya kita. Kita titipin nih sama pengurus masjid. Berapa upah motong? Sekian. Ditanya, itu plastiknya sekian, itu sama plastiknya apa? Misah. Oh, bisa. Ini motong sekian, plastiknya sekian. Oh, begitu. Iya, baik. Berarti saya bayar sekian. Begitu. Udah tuh bayar kambing sekian, standar daerah itu. Kalau sapi sepertujuhnya sekian, jadi kalau bertujuh sekian, udah rapi. Udah selesai. Begitu. Ini kulit, ini pala bagaimana, Pak? Kata panitianya. Udah saya hadiahin buat ente, panitia. Kulit pala kan udah saya bayar tuh pemotong. Udah buat ente hadiah. Ente mau kasih lagi sama yang motong silahkan. Begitu. Ente kasih sama orang miskin juga silahkan. Terserah sampean. Jadi begitu. Maka kulit diapainnya mau jual-jual. Udah punya dia panitia. Begitu. Kagak ribet. Kasih. Begitu kasih sama upah motong. Upah motong. Begitu. Kalau nggak dikasih upah motong, nanti kulitnya buat upah motong, palanya buat upah. Berarti kambing itu palanya bukan tapi upah. Kulitnya bukan kurban tapi upah. Ini jangan kayak begitu. Di dalam hadis riwayat Imam Bukhari Muslim, Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah menyampaikan hadis, amaroni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an aquma ala budnihi wa an atasaddaqa bilahmiha wa juludiha wa an la u'tiyal jazur minha. Qala Ali, nahnu nu'tihi min indina. Apa kata Sayyidina Ali? Rasulullah perintah saya untuk ngurusin kurban untanya Nabi. Lalu untuk motong, Ali jadi panitia. Suruh urusin Ali, potong. Begitu jadi panitia nih Ali, suruh jadi panitia ngurusin. Dan suruh nyedekain dagingnya, kulitnya, semuanya. Dan Nabi pesan juga wa an la u'tiyal jazar minha, tidak boleh ngasih upah tukang jagalnya dari situ, nggak boleh. Tapi kata Ali, saya dari duit saya untuk upahnya diupahin, sehingga pala dan kulit bernilai bukan upah. Betapa girangnya yang motong. Girang ketika muslim mengerti agama. Duit dapat, pala dapat, apalagi kulit dapat. Girang. Emang ini bagus nih panitia ini. Kalau boleh yang kayak model kayak begini, kalau belum mati jangan dikubur, kata dia. Begitu. Kalau belum mati
jangan dikubur. Begitu. Tuh. Ini kurban. Jadi intinya upahin gitu ya. Jangan nggak diupahin. Yang wajar daerah itu berapa? Yang wajar buat penghormatan. Gitu. Karena yang mau masuk surga kita, yang mau ibadah kita, supaya ibadah ini ada tuntunannya. Jadi bagaimana kulitnya? Boleh dijual apa kagak? Begini, ama yang ngurban enggak boleh. Ama yang ngurban. Kata Nabi di dalam hadis riwayat Imam Hakim di dalam kitab Mustadraknya, Imamul Baihaqi di dalam kitab As-Sunannya, kata Nabi, man ba'a jilda udhiyatihi fala udhiyatalah. Siapa saja orangnya menjual kulit hewan kurbannya, nyeknya siapa nyaknya? Si pengurban. Fala udhiyatalah, maka tidak ada nilai kurban. Bukan kurban, bukan ibadah, enggak dianggap ibadah kalau kulitnya dijual oleh pengorban. Apa tuh dijual tuh? Kalau bahasa modern, ngasih kambing kagak ngasih upah, begitu. Jadi kulitnya jadi upah, berarti bukan bernilai makanya upahin. Begitu. Kalau udah diupahin, kulitnya kasih tuh hadiah sama panitia. Kulitnya hadiah buat ente bang. Begitu. Oh, udah sama panitia dijual, boleh, boleh. Bukan kurbannya si panitia, kurbannya orang. Jual duitnya ya terserah dia. Mau dibeli dijual dari jual itu, dibeli, dimasukin lagi ke daging juga sekilo umpamanya sama duit 20.000, silakan aja. Atau buat beli kopi gitu, mana kopinya kopi luwak lagi, begitu silakan saja, nggak apa-apa, boleh aja, begitu. Makanya andai kita jadi panitia juga, ngorban juga, yang ngasih juga upah apanya tuh, upah apanya, motongnya, jadikan rapi seluruhnya, biar kita juga jangan sampai ngejual kulit jadi masalah nantinya, bener nggak? Begitu. Kasih aja kita, kasih, nggak apa-apa sedekah, kasih aja kita. Tapi kan lu panitia, iya kan nanti dapatnya rada banyak kan biasanya kan. Kalau panitia makan begitu ya, iya kan, nggak apa-apa. Upahin aja, jadi biar seluruhnya kita lepas bahwa hewan ini utuh murni hadiah kepada Allah, begitu. Karena kita bukan masalah daging. Lan yanalallaha luhumuha wala dima'uha walaki yanaluhut taqwa minkum. Bukan dagingnya, tapi ketakwaan Anda. Apa sih ketakwaan? Ngikut ajaran nabinya, ini nih yang dinilai. Bukan masalah motongnya, bukan masalah kambingnya. Anda kudu ngikutin ajaran nabi dah. Bertakwa, keikhlasan, ngasih upah, segala macam. Jangan Anda kata udah kasih kambing udah bagus, ini minta duit, mana bukan duit motong doang lagi, pakai duit plastik, ya nggak kagak, emang dasar matre bagi, kagak ngerti dia. Ini yang ngasih sama orang minta tolong, ya Allah timbang prit kasih 2.000, nggak ngapa-ngapa. Gitu. Masa ini yang nolongin kita ibadah, kita nggak kasih penghormatan, kita mana nilai agama di kita? Nilai agama ini ibadah. Atau kalau motong mau kudu ikhlas, kudu ikhlas. Ini yang ikhlas ini beda-beda. Ikhlasnya yang motong, ikhlasnya panitia tidak minta upah. Ikhlasnya pengurban kudu ngasih upah. Itu namanya ikhlas.
guru sama murid. Sekolah tuh ikhlasnya wali murid, baru ikhlas anaknya dididik kalau kita ngasih SPP. Itu namanya kita ikhlas. Kalau nggak ngasih SPP, namanya kita nggak ikhlas, nginjek-nginjek agama. Begitu. Ikhlasnya itu si guru sekolahnya itu, madrasahnya tuh, dia tidak minta bayaran. Ikhlasnya dia. Kita menghormati. Itu namanya ikhlas, beda-beda. Jangan dibalik-balik. Gitu. Kudu ikhlas, yang ngomong dia wali murid. Begitu. Kata itu yang punya sekolah tuh, lu ajar aja sendiri. Begitu. Kata yang punya sekolah, bener nggak? Lu ajar aja sendiri. Begitu. Kata dia tuh, ujungnya diibarat, ya jangan gitu apa. Begitu ujungnya. Jadi ada aturan, ada. Kalau kita ngorban tuh, ikhlasnya kita ngasih upah. Ikhlasnya panitia, ya orang ngasih mampunya sekian, ya sekian, nggak apa-apa. Kata dia, ini bang, saya memotong kambing, saya lagi nggak banyak uang, jadi saya ngasih segini aja, 500.000 pak motongnya. Terima aja jadi panitia, jangan ditolak, jangan, nggak apa-apa. Gimana? Iya, terima. Iya orang. Gimana? Oh banyak lebih. Iya. Bila mana kurban itu kurban sunnah, maka hukumnya kita sunat makan. Jangan kita enggak makan. Kalau kurbannya sunat, fakulu minha wa ta'imul ba'isal faqir. Anda makan dan kasih makan orang nggak punya, kitanya makan. Kalau kurbannya kurban sunat, kurban sunat itu begitu. Kalau kurban sunat kita makan, kasih. Makan apa? Makan yang dari hewan kurban kita. Kalau kita ngurbannya kambing, makannya ya kambing. Kalau kurbannya sapi, ya sapi. Begitu. Kalau kurbannya 1/7 sapi, maka musyawarah. Yang orang bertujuh ini, musyawarah. Ada orang bertujuh, mau minta apa? Orang bertujuh nih, suruh kumpul dulu. Begitu, mau minta apa? Si A pala, ya udah berarti pala aja tuh satu, kasih bertujuh. Begitu, jangan masing-masing. Kalau masing-masing numpang moto, benar nggak? Oh gitu, numpang motong. Yang ini minta pala, yang ini minta kaki kanan, yang ini kaki kiri, yang ini kaki belakang. Ini badan lah habis sama dia aja. Orang miskinnya dapat apa? Sia. Pengurus saja yang diomelin nama warga. Emang dasar ini pengurus. Udah dasar aja dia. Siang saya. Jadi makan kita. Kalau kurbannya sunat. Apa yang kita makan? Sunatnya hati. Hati. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imamul Baihaqi di dalam kitab sunannya dari Sayyidina Buraidah radhiyallahu ta'ala an, kata beliau, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakulu min kabidi udhiyati. Rasulullah itu selalu makan hati dari kurbannya Nabi. Jadi bahasa gampangnya, kalau bapak ibu niat ngurban nih besok Idul Adha dan korban sunat, ditanya sama panitia atau tidak, bilang saya minta hatinya. Minta, sebab Nabi itu selalu ngambil hati. Hati mah diambil. Kalau panitianya hati plus kaki kanan belakang, bagus.
Begitu, apalagi hati plus kaki kanan, plus kaki kiri, plus kaki depan, kanan kiri. Itu bagus juga. Terserah panitia, tapi hati mah jangan ampe kagak. Ambil. Ini ada hikmah, ada hikmah. Meski secara syariat kita disuruh ngambil hati, secara syariat hikmahnya banyak. Satu, enggak banyak hati mah. Sebanyak-banyaknya hati, mau hati kambing, mau hati kebo, dikit hati. Apalagi dibagi bertujuh tuh hati, dikit. Enggak adalah nyampe 2 kilo, 5 kilo, mati kagak ada. Beneran, hati itu enggak banyak. Itu hikmah satu. Dua, dan ini hikmah yang terbesar. Kenapa harus hati? Maknanya yang lain kudu dikorbanin, kalau hati jangan, buat Allah aja. Begitu. Hati mau jangan, lain sedekahin. Nabi Yakub alaihissalam, Nabi Ayub alaihissalam saat kena penyakit, ya Rob, badan ke silakan kena penyakit, kaki setruk apa terserah, hati saya jangan ya Rob, hati jangan, biar saya terus berzikir, bersabar, memuja-mujimu. Hati itu ambil, tapi janjinya korban sunnah. Tuh begitu. Hati enggak banyak. Bila kemudian itu apa namanya ditambah dengan paha, bagus. Begitu. Artinya panitia tuh bijak. Kalau hati doang terlalu dikit, takut dia anaknya banyak, anaknya 33 lagi ke dinas deh. Kan dapat berapa ya kan? Begitu. Maka kemudian kasih aja paha. Makanya kalau kita ngorban ini jadi panitia, ada namanya kambing si anu, dikalunginya itu, ada nama orangnya. Begitu. Jadi buat apa? Ini kalung yang nama orang. Ketika udah disembelih, udah dikulitin, pahanya ini nama ini masuk ini plastik punya bapak anu. Begitu. Karena yang anu. Kalau dicampur jadi satu, diam, yang penting dibagi aja. Ini nggak jelas kalau begini nih. Mana yang sunat, mana yang wajib, repot. Udah gabung aja jadi satu. Mana kambing banyak, mana ada yang korbannya nadar lagi. Dia nggak bisa makan. Jangan-jangan ini punya dia yang diambil. Makanya dipisahin dulu dari awal. Itulah ada bagian-bagian yang nanganin kayak begitu. Begitu, agar supaya rapi. Kalau berbicara kurban, jadi sunat makannya hati. Di samping nanti ketika kita masuk surga, jamuan pertama di surga adalah hati. Makanannya hati itu di surga. Hati ini penting. Kemudian kurban itu hukumnya wajib dibagi mentah. Wajib dibagi oleh siapanya? Oleh si pengurban. Ingat ini, oleh si pengurban. Adapun yang dibagi, dia dimasak, bagi sama tetangganya, iya boleh, malah girang tetangganya. Begitu. Enggak apa-apa. Iya, tinggal makan. Tapi kita wajib dibaginya Kenapa kurban itu wajib dibagi mentah? Karena si miskin boleh dijual. Maksudnya begitu. Ama si miskin, umpamanya saya ngurban, begitu. Ibu bapak ini orang kurang berpunya, umpamanya. Lalu kemudian saya bagi, itu ibu bapak boleh jual. Buat beli bayar sekolah bocah, buat beli gas, beli beras, boleh gitu kan. Nggak boleh dijual ama yang ngurban. Jadi yang disebut kita orang miskinnya ini daging aja, nggak ada kata kurban. Kalau kurban yang ngurban, ada kata kurban. Daging kurban Pak Ahmad, ada terusannya. Daging kurban Pak Ahmad ngurban, ini dagingnya. Ini daging apa? Iya daging kambing, ini daging sapi. Boleh jual, boleh masih miskin. Kagak apa-apa, kagak. Boleh. Yang nggak boleh tuh yang ngurban. Biar jangan ambil salah ya. Begitu. Jadi yang nggak boleh ama yang ngurban. Makanya dibaginya
mentah. Beda sama akekah. Kalau akekah sunat, tapi sunat doang nih, dibaginya matang. Akekahnya bareng di Idul Adha, sekalian motongnya di masjid, boleh. Baginya mentah. Baginya udah kadongan, ini udah ada mentah aja. Begitu akekah boleh. Apalagi akekahnya di masjid, yang akekah ini dipotong, dimasak buat makan panitia, udah cakep banget dah. Yang kayak begini ganjarannya gede banget, udah luar biasa, langsung dinikmati. Cakep tuh yang kayak begitu. Bagaimana kalau kemudian ngambil tuh dagingnya tuh panitia buat makan-makan? Kan dipotong dulu satu ekor kambing atau sapi. Kambing lah biasanya yang rada ringanan. Lalu kemudian diambil dagingnya, apa ya, pahanya apa, iganya atau apa yang mananya, dimasak, bikin sop buat nanti sarapan. Ya nggak apa-apa. Kan disuruh dibagi mentah ama yang ini. Ada orang dari panitia ini udah dapat bagian, dia dimasak aja, terserah dia. Begitu dijual aja boleh, ini dimasak dibagi lagi, menurut cakep dah. Enggak apa-apa, enggak kudu beli, harus nyariin beli dulu di warung Padang. Ini jadi susah-susah amat hidup yang kayak begitu. Cuman masalahnya kagak ada yang masaknya, itu bab lain. Kalau kayak begitu yang masaknya nggak ada, ya udah. Kalau ada yang masakin, kenapa enggak begitu masakin. Oh iya baik, ya udah kita kayak begitu, tengorban, nggak apa-apa, begitu. Yang penting jangan kita yang ngorban, ya kayak kita panitia, kambingnya kambing kita lagi, kita yang masak lah, itu kan kita namanya kagak dibagi, ya kan. Artinya kan kita pahamlah maksud yang agama tuh nggak kaku amat begitu. Nah, pertanyaannya, berapa yang wajib kita bagi? Kalau korban itu sunat, kalau korban wajib seluruh. Kalau korban sunat yang wajib dibagi berapa? Ini rada repot panitia nih, jadi kudu merem ini neranginnya saya. Jadi berapa yang wajib dibagi oleh si pengurban? Yang wajib dibagi oleh si pengurban, sekedar wajib, sekilo. Asal nama ngasih sekilo. Ini kita ngorban sapi untuk sendiri, keluarga kita sendiri, itu kita potong umpamanya, bagi itu tetangga kita sekilo, udah jadi dapat ganjaran kurban. Kalau asal jadi, kan wajib ngasih, namanya wajib. Berapa yang wajib diberikan kepada fakir miskin? Hanya sekilo, itu yang wajib. Kalau enggak sama sekali, lah kagak kurban, kagak ada yang dibagi, hanya 1 kilo. Kata kita kalau 1 kilo masih kebanyakan gua. Kata kita, agama berarti Anda akhlaknya baik, bolehlah sepertiga. Anda ambil sepertiga buat Anda pengurban, sepertiga buat sanak famili yang kaya-kaya, sepertiga buat fakir miskin. Ini janjinya motong sendiri nih. Begitu tuh, sepertiga buat kita, sepertiga buat sanak famili yang mampu-mampu, sepertiga buat fakir miskin. Kata kita, sepertiga masih banyak kalau sapi. Kalau begitu, yang tertingginya dibalik. Tadi tuh, yang tertingginya kita ngambil sekilo, sisanya bagi, itu paling tinggi ganjarannya. Yang tadi tuh, tapi kalau ukuran wajib sekilo apanya? Dibaginya. Tapi kalau pengen ganjaran gede, sekilo sama kita, yang lain bagi. Ah, begitu. Tuh, begitu. Iya, sedekahin. Paham ya? Nah, begitu tuh. Bagus tuh gitu. Kalau kayak begitu. Ibnu Abbas bilang, yut'imun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ahlahu as-sulus wa yut'imul fuqara
min jirani as-sulus wa tasaddaqu ala as-sulus. Nabi itu kata Ibnu Abbas waktu ngurban sepertiga buat sanak familinya, sepertiga buat tetangga-tetangganya, sepertiga buat orang yang minta-minta suka datang walaupun gak ada kupon, datang juga nonton, maksudnya pengen dibagi. Itu bukan baru, dari dulu, dari dulu begitu. Ada yang kayak begitu, ada juga yang udah dapat kupon ngakunya belum, mana ngaji lagi orangnya hari ini. Itu begitu. Jadi kita harus rapi ngorbannya ya, biar sempurna aturan-aturan ngorban. Kemudian apa adab-adab kurban? Kalau kita ada niatan mau ngurban Idul Adha besok, mulai tanggal 1 Dzulhijjah, dianjurkan jangan membuang apapun dari tubuh kita. Potong kuku sebaiknya jangan, potong rambut sebaiknya jangan, donor darah sebaiknya jangan, PMI donor darah, bekam sebaiknya jangan. Namanya organ tubuh kita tuh, bagian-bagian dari tubuh kita. Sampai kambing kita atau sapi kita, intinya hewan kurban kita kalau dipotongnya di Idul Adha berarti Idul Adha, kalau dipotongnya di akhir hari tasyrik ya sampai akhir hari tasyrik. Untuk apa? Agar semuanya didoakan. Rambut kita kena doa dulu baru dicukur, biar barokah, tapi ini hukumnya kalau ibu merasa aduh panjang banget kuku saya, potong gak apa-apa, boleh begitu, tidak haram, cuman sunat saja, sunat. Kalau mau ngorban jangan potong kuku, potong rambut. Kata Nabi, hadis riwayat Sayyidatuna Ummu Salamah radhiyallahu ta'ala an, idza dakhala al-ushru min Dzulhijjah wa arada ahadukum an yudhiya fala ya'khudanna min sya'rihi wala min adfarihi syai'an. Kata Nabi dalam hadis Imam Muslim dalam sahihnya, bila masuk tanggal 1 Dzulhijjah 10 hari pertama, lalu seorang kamu mau niatan pengen ngurban, janganlah potong kuku, potong rambut, jangan. Kenapa? Biar didoain seluruhnya. Sampai kapan? Sampai dipotong hewan kurban kita. Tapi ingat, jangan sampai yang ngorban teman kita enggak mau potong rambut juga, padahal ngorban juga enggak, ya kagak. Ini mah yang ngorban, jangan sampai ada aja orang kan nggak boleh kalau udah 10 itu hari ya, yang nggak boleh siapa. Jadi kita harus tahu tuh ajaran agama tuh, biar kita enggak keliru dalam memahami konsep Islam ini. Jadi enggak kaku-kaku. Inilah diantara ajaran-ajaran daripada kurban. Kalaulah kita orang laki, sunatlah kita yang memotong diri sendiri kalau berani. Kalau nggak berani tentu nyuruh orang lain, orang lain. Atau perempuan boleh dia motong, kalau ibu berani, ibu motong begitu, mau motong ayam boleh, mau motong kambing motong sapi kalau kan ada yang berani, ada boleh, enggak dilarang oleh agama, enggak ada kudu laki, enggak.
Enggak begitu, enggak apa-apa, enggak apa-apa kalau berani. Tapi kalau enggak berani kita niat kurban, maka kita sunat hukumnya nyaksiin. Apa nyaksiin? Nonton. Karena Nabi menyuruh Siti Fatimah, kata Nabi dalam hadis riwayat Imam Hakim dari Sayyidina Imran bin Husain, kata Nabi, ya Fatimah, qumi ila udhiyatik fashadiha fa innahu yughfar laki inda awali qatratin taqturu min damiha kulla dambin amil tani. Kata Nabi, Fatimah, ayo paranin tuh kambing yang kamu korban tuh, lihatin. Jadi kalau kita enggak motong, sunnah lihat, sunnah lihat. Tapi sunnah lihat aja masih ada pertanyaan. Orang berani lihat darah, kan ada yang kayak begitu. Iya, sunat doang. Begitu, sunat doang. Bagusnya ngelihat. Begitu, akhirnya diakalin. Gua foto nih baru lihat. Gua foto. Mana editan lagi fotonya? Udah jadi dulu belum dipoto. Begitu. Jadi enggak begitu. Sunat nonton. Sunat ngelihat sambil doa. Jangan enggak doa. Ini materi ini kita udah habis kayaknya. Udah habis, betul nggak? Kalau niat motong kan sudah ada semuanya. Bagi kita yang kagak motong, sunat kita ngelihat tuh. Umpamanya kita nggak motong nih, gitu. Yang motong teman kita, tapi hewan kurban kita sunat kita doa. Doanya begini, takbiran dulu. Doa ngelihat waktu hewan kurban kita dipotong. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Walillahil hamd. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarikalah wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Ilahi qad tubtu ilaika minat taqsiri fi huquqika wa inni mutaqarribun ilaika bihadiyati hadhihi wa udhiyati hadhihi fataqabbalha minni kama qabiltaha min khalilika Ibrahim alaihi salam wa min habibika Muhammad sallallahu alaihi wasallam waj'alha fidaan li minan nar bimannika waj'alha matiyati ala sirati yaumal qiyamah ila jannatika waghfirli biha
ma salafa minadz dzunub wa'simni fima baqiya minal ajal rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim walhamdulillahi rabbil alamin. Itu namanya doa kalau ibu enggak motong lalu kemudian ngelihat kambing kita yang dipotong. Allah Maha Besar. Termasuk yang nonton-nonton tuh waktu disembelih takbiran, jangan tidak takbiran. Allah Maha Besar, Allah Maha Besar, Allah Maha Besar, dan baginya lah segala puji. Sesungguhnya sholatku, sholat id barusan yang kita kerjakan, wa nusuki dan kurbanku ini nih yang lagi dipotong oleh Ustadz Anu tuh, wa mahyaya hidupku, wa mamati matiku, hanya untuk Allah Tuhan semesta alam, tiada sekutu baginya, dan dengan demikian itu tauhid aku diperintahkan dan aku termasuk orang-orang muslim. Ya Allah, saya bertaubat kepadamu daripada teledor dalam menunaikan hak-hakmu ya Allah. Hari ini ya Allah saya mendekatkan diri beribadah kepadamu dengan kurban utuh yang lagi dipotong sama Ustadz Antuh. Ya Allah, terimalah kurban dariku sebagaimana kau terima kurbannya Nabi Ibrahim, sebagaimana kau terima kurbannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Rabb, jadikan kurban yang dipotong ini tebusan diriku daripada api neraka. Jadikan kurban yang dipotong ini ya Rabb menjadi kendaraanku di atas jembatan menuju surgamu ya Arhamar Rahimin. Ampuni dosa-dosaku yang terdahulu ya Rabb dengan kurban ini, dan jaga sisa-sisa umurku yang ada ini untuk selalu berbuat baik kepadamu. Begitu. Biasanya kalau ngurban baca doa begitu enggak sih? Waduh. Kenapa? Enggak lah, enggak sepanjang lagu Indonesia Raya. Itu begitu. Ini kita moto doa, jangan tidak. Doa minta Allah, minta agar supaya bagus. Ini nampak kita selesai. Kalau kita layang motong, buat apa itu namanya punya orang ya? Motong apa? Motong kambing. Motong kambing, kambing gampang. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillah. Ada di bukunya itu, Allahumma hadhihi udhiyatu fulan, si Anu, anaknya Anu, nikmatan minka alaihi wa taqarruban ilaika bihadhil udhiyah faj'alhu fataqabbal minhu kama qabiltaha min Sayyidina Ibrahim wa Sayyidina Muhammad waj'al matiyatahu yaumal qiyamah yarhamar rahimin. Dah potong. Kalau lah kita motong kambingnya, sapi ya tinggal di berapa orang begitu. Inilah kurang lebih saya potong-potong materi ini. Kalau enggak, ini enggak kelar-kelar kita. Masih ada 4 pertemuan, udah kelewat jauh. Emang enggak keburu. Padahal Kuba ini mulainya orang belum mulai, saya udah minta mulai karena enggak keburu juga. Dari yang ada, waktu yang ada, saya silakan untuk bertanya, silakan. Kalau ada yang kurang jelas, baik.